Halo teman baca, bersama saya Barkah Winata. Tidak terasa bulan Ramadan akan segera datang. Bulan ketika kita semua berlomba-lomba beribadah dan juga menjalani puasa dan meningkatkan rasa sabar kita dan juga kepekaan kita terhadap sekitar. Behind the Book kali ini memiliki beberapa rekomendasi buku untuk kamu sekadar menunggu berbuka puasa, sekaligus akan mendapatkan wawasan-wawasan tertentu tentang ajaran Islam. Kali ini kami akan memberikan 15 rekomendasi buku untuk kamu yang sedang berusaha meningkatkan nilai ibadah dan sekaligus menunggu berbuka puasa. Number 1. Buku pertama ada Daily Muslim Atomic Habits. Kebiasaan ringan seorang Muslim yang mengubah hidup menjadi lebih baik seperti ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Muslim, kita telah diberkahi dengan ajaran luhur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari 14 abad yang lalu, cara hidup yang seharusnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Rasulullah SAW sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari beliau bagaimana ketika beliau bangun tidur, apa saja aktivitas di pagi hari yang beliau lakukan, begitu juga aktivitas siang, sore, malam, hingga beranjak ke peraduan. Buku ini memberikan kita gambaran bagaimana aktivitas harian yang sebenarnya ringan dan kecil dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik seperti ajaran Rasulullah SAW. Number 2. Setelah buku pertama tentang pengembangan diri dalam mewujudkan kebiasaan hidup yang lebih baik, buku kedua kami merekomendasikan buku novel yang berjudul Di Waktu Duha yang ditulis oleh J.C. Q. Novel ini membicarakan kekuatan waktu duha dan juga sholat duha yang membantu karakter kita dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Novel ini juga bisa menemani waktu kamu dalam menunggu buka puasa atau ngabuburit. Dalam kutipannya, saya bacakan dari novel ini adalah, seringkali kita mengagumi keindahan senja, namun bagiku keistimewaan terletak pada waktu duha. Waktu yang diberkahi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai demi waktu duha. Disinilah aku menemukan rezeki sejati lebih luas daripada harta dan kekuasaan dunia. Ia terwujud dalam ibadah kepada Allah, sebuah anugerah yang tidak ternilai. Itulah kutipan dari novel ini yang dibacakan oleh karakter utama kita dan perjuangannya dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, yang mungkin dapat bisa terurai dan dapat bisa terpecahkan jika kita mengamalkan sholat duha. Number 3. Buku ketiga adalah Tak Perlu Ada Tangis Untuk Hal Yang Tidak Kamu Miliki, ditulis oleh akun Ikhlas Sepenuhnya. Buku ini berisi tentang kata-kata mutiara tentang bagaimana keikhlasan kita diuji dan seringkali kita juga dapat melepaskan sesuatu yang mungkin sudah tidak lagi untuk kita. Aku bacakan sebuah kutipan dari bukunya. Mungkin belakangan ini air matamu sering jatuh karena menangisi sosok-sosok yang tak bisa kamu miliki. Sosok yang kamu harapkan menjadi pelengkap separuh hidup. Pergiannya membuatmu jatuh dan menyerah. Membuat hatimu porak-poranda. Membuatmu terjatuh dan hampir menyerah. Namun, mari kita bersihkan air mata itu. Tidak perlu biarkan ia terus mengalir, tidak perlu menangisinya. Dan buku ini mungkin bisa menjadi renungan untuk kamu ketika pagi atau ketika sore menunggu buka puasa dan menemukan hal-hal baik di dalamnya dan kemudian membangkitkan nilai-nilai positif untuk beribadah kepada Allah. Number 4. Buku keempat berjudul Jurnal Kolbu Muslimah, tulis oleh Rara Fadila dan Dawam Faizul Amal. Untuk teman baca yang merupakan seorang muslimah, keputusanmu untuk memiliki jurnal ini bisa jadi adalah langkah yang sangat tepat. Dalam Jurnal Kolbu Muslimah ini, kamu akan menemukan beragam hal yang membangkitkan semangatmu sebagai seorang muslimah yang luar biasa. Mulai dari aktivitas mingguan dan bulanan, hingga ulasan bulanan dan tahunan yang membantumu merefleksikan perjalanan hidupmu. Kamu juga akan menemukan Asmaul Husna, hukum tarik-menarik, panduan cinta diri, serta panduan untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat melalui jalur langit. Panduan manajemen waktu dan keuangan,
jurnal khusus Ramadan, pelacak kebiasaan dan ibadah, zikir dan sholawat, serta peta perjalanan hidup. Cocok sekali untuk menemani bulan Ramadanmu, bukan? Semoga ini bisa menjadi pilihan baik untukmu dalam menjalani Ramadan bersama Jurnal Kolbu Muslimah. Number 5. Buku kelima, melelahkan tapi ada Allah yang selalu menguatkan. Ditulis oleh Muyasaroh. Perjalanan hidup kadang membawa kita pada titik di mana kecewaan, kesedihan, bahkan kemarahan meluap. Orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi penopang seringkali malah menjadi sumber kekecewaan. Rasanya seperti berjalan sendiri di antara kerumunan yang tidak peduli. Namun di tengah kelelahan dan kesepian itu, kita harus percaya bahwa Allah selalu hadir, memberikan kekuatan. Meski dunia menyalahkan, kita tidak sendirian. Akan ada Sang Pencipta yang selalu menguatkan kamu di setiap sujudmu. Buku novel ini hadir untuk menjadi teman setia dalam menyusuri liku-liku hidup, khususnya saat menjelang waktu berbuka. Number 6. Buku ke-6, Nggak Apa-apa Sendirian, Ajak Allah Berteman, ditulis oleh Wahyudi Pratama. Buku ini adalah sebuah novel dari penulis tekad dan juga penulis buku-buku bernapaskan religi. Buku ini berkisah tentang seseorang yang belum mampu merangkul dirinya sendiri, setiap hari berharap akan kehadiran seseorang yang menemaninya, namun satu persatu orang di sekitarnya pergi meninggalkannya. Untuk teman baca yang ingin tahu lebih dalam tentang bukunya, kamu bisa menonton di channel Behind the Book di episode Mas Yudi. Dalam buku ini, kami bisa mendapatkan seluk-beluk bukunya dan bagaimana penulis memandang tentang penulisan dan juga keagamaan. Number 7. Buku ke-7, Jangan Takut Gagal, ditulis oleh Aldila D. Wijaya, penulis buku bestseller dari Jangan Pernah Menyerah. Buat kamu yang sudah punya bukunya, dari Jangan Pernah Menyerah, sebaiknya kamu juga harus memiliki buku ini sebagai pelengkap. Buku Jangan Takut Gagal mengandung motivasi dan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengubah diri menjadi pribadi yang baru dan lebih baik. Penulisnya menggunakan realita, tantangan, dan bagaimana cara meresponsnya. Jadikan buku ini sebagai teman setia dalam perjalanan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kegagalan sesungguhnya hanya dialami oleh mereka yang takut untuk melangkah. Bukankah begitu? Number 8. Buku ke-8 adalah Bismillah Pasti Bisa, ditulis oleh Dawam Faizul Aman. Buku ini bicara tentang optimisme dan keyakinan pada diri sendiri yang merupakan kunci untuk menggapaikan kesuksesan, cita-cita, dan impian yang kita idamkan. Dengan menyebut nama Allah, kita memulai segala langkah bersama karunia-Nya. Insya Allah kita pasti bisa melewati setiap tantangan untuk menggapai impian kita. Number 9. Buku ke-9 ada Jangan Menyerah, Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu oleh Koh Dennis Lim. Buku ini adalah buku dari kisah nyata penulisnya yang jatuh bangun dalam kehidupannya. Pemuda ini adalah keturunan Tionghoa yang berbagi perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku dari masa kejayaan hingga kehancuran. Ketika ayahnya bangkrut dan sakit, Dennis harus mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, merintis usaha, dan melunasi utang-utang keluarga. Di tengah keterpurukan itu, Dennis menemukan kedamaian dan kekuatan baru dalam Islam. Ia belajar sholat dan ibadah lainnya dan berjuang keras untuk menjadi kebutuhan keluarganya. Kisah inspiratif ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta dan kemewahan, tapi tentang kedekatan dengan Allah dan menjalani hidup dengan penuh makna. Number 10. Buku ke-10, Kita Pernah Salah. Penulisnya adalah Fuad Bach dan Arya Sin. Pernahkah kita merasakan bagaimana imajinasi kita terwujud dalam doa-doa yang terus kita panjatkan? Buku Kita Pernah Salah ini menceritakan sebuah kisah tentang pertemuan yang Allah atur dengan indahnya. Di titik-titik penantian, kita mungkin hanya seorang yang penuh dengan kekeliruan dalam memahami cinta. Namun di sana dalam keheningan hati, kita menyadari bahwa keberkahan cinta yang hakiki hanya berasal darinya. Dengannya, kita kembali merajut mimpi-mimpi dalam perahu kehidupan, mendorongnya dengan dayung keimanan menuju ridhonya. Mungkin tak pernah kita tahu di mana perahu ini akan berlabuh, tapi semoga kita bersama-sama di jannahnya. Number 11. Buku ke-11, Rezeki Melejit Lewat Jalur Langit, yang ditulis oleh Jumadi Abu Ayesi
Fahri. Buku ini mempercayai bahwa amalan-amalan kita akan membawa kita mendapatkan rezeki-rezeki yang kita inginkan. Salah satu keutamaan sholat duha adalah memberikan kecukupan bagi orang yang mau mengejarkannya. Allah tidak menyebut nominal, tapi Allah menyebut mencukupi. Artinya apa saja kebutuhan kita yang belum terpenuhi, saat kita mau mengerjakan sholat duha dan memohonkannya kepada Allah, dengan izin Allah, semua akan terpenuhi dan tercukupi. Number 12. Buku ke-12, Tempat Pulang oleh Yusuf Filasafa. Buku ini adalah sebuah buku pengembangan diri yang mampu membuat kita merenung dan juga menemukan hal-hal baik yang bisa kita gali dari diri kita atau dari hal-hal yang seringkali kita tidak perhatikan dengan lebih baik. Bacakan kutipannya. Tempat pulang bukan sekadar sebuah rumah, tapi tempat di mana seluruh hasrat dan harapan kemanusiaan kembali. Manapun wajah kita memandang, disitulah tempat kita sejati. Aku berharap kau bisa bernapas ringan, tanpa jerat yang mengikat, tanpa gelisah yang mengganggu, dan tanpa malas yang membebani. Mari kita catat kembali tujuan hidup kita, agar tidak luntur oleh kesementaraan, sehingga kita tak lagi terpaku dalam kebuntuan. Melangkahlah ke tempat yang baru, meskipun hatimu merasa rapuh. Mungkin dengan berdamai terlebih dahulu dengan hatimu, segalanya akan terasa lebih bersih, lebih ringan, tanpa beban yang memberatkan. Number 13. Buku ke-13 adalah Majmu' Syarif Qalbu Muslimah yang disusun oleh Ustadz Saiful Hadi Al-Suta. Buku ini berisi tentang doa-doa dan juga ayat-ayat yang berisi keutamaan-keutamaan, terutama untuk kamu para muslimah. Buku ini adalah buku bestseller yang sudah terjual ribuan dan akan disandingkan dengan buku jurnal Qalbu Muslimah yang akan PO. Untuk kamu yang ingin mendapatkan bundling dua buku ini, silakan datang ke penerbitnya di Wahyu Qalbu. Silakan dapatkan penawaran khusus terutama di bulan Ramadan ini. Number 14. Buku ke-14 adalah The Purpose of Life dari Al-Nira. Buku ini sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan pencarian jati diri oleh Shafana dan Riley. Menyentuh hati dan mengajarkan banyak hal tentang Islam yang selama ini belum kita ketahui. Mari bergabung dalam perjalanan kisah pencarian jati diri antara Riley dan Shafana dan temukan makna yang mendalam dalam setiap halaman di kisah ini. Number 15. Buku terakhir ada Mujahadah di Siang Hari, ditulis oleh Ustadz Enjang Burhanuddin MA. Siang hari merupakan waktu yang optimal bagi kita beramal. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Inilah saat yang optimal bagi kita untuk beramal, bukan hanya dalam urusan duniawi, tapi juga dalam urusan akhirat. Dalam buku Mujahadah di Siang Hari, meraup pahala di saat sibuk, kita akan menemukan panduan-panduan seputar aktivitas ibadah pada siang hari yang bisa kita amalkan. Dengan mengerjakan amalan-amalan ini, waktu produktif kita tidak hanya akan memberikan manfaat di dunia, tetapi juga berpahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman baca, itulah 15 buku rekomendasi dari Behind the Book untuk menemani Ramadanmu dalam tahun ini. Semoga buku ini memberikan manfaat saat kamu berpuasa dan juga menemani kamu dalam beribadah, dan juga dapat memberikan ilmu baru dan wawasan baru tentang pandangan kamu terhadap Islam dan juga kehidupan sehari-hari. Buku-buku ini dapat kamu dapatkan di toko buku Gramedia dan juga toko buku offline lainnya, dan juga kamu bisa mendapatkan bukunya secara online di Marketplace, Republik Fiksi, JDA Bookstore, dan Bumi Fiksi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga hidupkan lonceng dan berikan like. Bila kamu punya komentar, silakan komentar di bawah. Terima kasih untuk perhatianmu sampai akhir video ini. Semoga memberikan manfaat untuk kamu ke depannya. Sampai jumpa.